Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat ya, agar kita semua dapat belajar dengan penuh semangat dan juga berkonsentrasi. Perkenalkan, nama Ibu Bu Nabila. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial bersama-sama. Bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang, topik A, Bumi Berubah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada topik A adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. 2. Peserta didik dapat mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. 3. Peserta didik dapat menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Lalu, apa penyebab peristiwa alam bisa menjadi bencana alam? Dan bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Yuk kita pelajari bersama. Anak-anak, bumi kita ini selalu mengalami perubahan. Seperti kita yang mengalami pertumbuhan dan juga pertambahan usia. Perubahan yang terjadi pada bumi bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia loh. Contoh dari peristiwa alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hujan deras, angin topan, atau perubahan suhu ekstrim. Bentuk peristiwa alam ini bisa bermacam-macam. Peristiwa alam juga dapat terjadi di darat, di laut, maupun di udara. Penyebabnya pun bisa berbeda-beda anak-anak. Peristiwa alam ini dapat menjadi suatu bencana apabila membawa kerugian pada manusia. Yang pertama, gempa bumi. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Gempa bumi ini terjadi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung Merapi, ataupun runtuhan batuan. Nah, aktivitas-aktivitas tadi dapat menimbulkan getaran di permukaan bumi. Lalu, bagaimana bisa ya gempa bumi tersebut menjadi sebuah bencana? Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan simulasi sederhana gempa bumi bersama dengan teman-teman kelas 5 dari SD Negeri 3 Krakal. Yuk simak video berikut ini. Rumah bergoyang sedikit atau bergeser secara perlahan tanpa kerusakan besar. Rumah menjadi tidak stabil, roboh atau hancur karena getaran yang lebih kuat.
Gempa bumi menjadi sebuah bencana ketika getarannya menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, lingkungan, ataupun kehidupan manusia. Melalui simulasi sederhana tadi, kita dapat memahami bagaimana getaran yang ditarik atau digoyangkan dapat mengganggu keseimbangan rumah dan juga benda-benda di sekitarnya. Jika skala gempa besar, maka getarannya dapat meruntuhkan bangunan, bahkan menyebabkan tanah longsor atau memicu tsunami. Yang kedua, tsunami. Tsunami adalah gelombang besar yang diakibatkan oleh gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi, ataupun longsoran di bawah laut. Tsunami ini dapat menjadi bencana ketika gelombang tersebut menghantam daratan, menghancurkan infrastruktur, merusak lingkungan, bahkan menyebabkan korban jiwa. Yang ketiga, gunung meletus. Gunung meletus terjadi ketika magma, gas, dan material vulkanik keluar ke permukaan bumi melalui kawah. Letusan ini menjadi bencana ketika merusak pemukiman, infrastruktur, lahan pertanian, bahkan menimbulkan korban jiwa. Yang keempat, banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya disebabkan oleh hujan deras, buruknya drainase, atau luapan air sungai. Banjir dapat menjadi sebuah bencana ketika air merendam pemukiman, infrastruktur, lahan pertanian, mengakibatkan kerugian material, kerusakan lingkungan, serta ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Yang kelima, kekeringan. Kekeringan adalah kondisi di mana suatu daerah mengalami kekurangan air yang signifikan akibat curah hujan yang rendah ataupun penggunaan air yang berlebihan. Kekeringan ini dapat menjadi bencana ketika kekurangan air tersebut mengganggu pasokan pangan, menyebabkan kelangkaan air bersih, dan merusak ekosistem. Selanjutnya, tanah longsor. Tanah longsor terjadi ketika lapisan tanah atau batuan di lereng bukit atau gunung bergerak turun akibat faktor seperti hujan lebat, gempa bumi, atau aktivitas manusia. Tanah longsor ini dapat menjadi bencana ketika pergerakan tanah menghancurkan rumah, infrastruktur, atau menutup jalan. Hal ini dapat mengancam keselamatan jiwa dan juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa peristiwa alam yang dapat menjadi sebuah bencana alam karena telah menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi makhluk hidup. Dari pembelajaran kita kali ini, mari kita bersimpulkan bersama-sama. Yang pertama, bumi kita selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa terjadi karena peristiwa alam, yaitu aktivitas yang ada di dalam bumi. 2. Bumi berubah karena faktor alam dan hal ini tidak dapat dicegah oleh manusia. 3. Peristiwa alam dapat menjadi bencana alam jika menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. 4. Bencana alam bisa berupa kejadian gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, dan tanah longsor. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini bersama Ibu Nabila. Jangan lupa ya, setelah ini anak-anak baca kembali dan juga pelajari kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dari Ibu mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak disengaja. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.